Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat terus memperbaiki diri kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga selalu kita sampaikan kepada pemimpin dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Bulan Ramadan adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita atau untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap diri kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena momentum bulan Ramadan ini memiliki sarana-sarana yang luar biasa. Kalau kita menjalankan dengan sungguh-sungguh ibadah puasa Ramadan ini, maka ini akan dapat merubah diri kita menjadi lebih baik. Apa yang akan dapat dirubah dengan Ramadan? Yang pertama sekali Bapak Ibu, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan kita beribadah di malam-malam Ramadan, maka yang pertama kita akan memperbaiki iman kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa Ramadan, dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan, dengan kita menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Pintu sorga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, dan kesempatan bagi kita untuk meraih ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah jadikan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan ini kita adalah berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Ramadan adalah kesempatan bagi kita, momentum bagi kita untuk meningkatkan dan mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita dan hubungan kita dengan sesama. Kenapa demikian? Karena dengan kita berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan ini ada momen bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan ini seakan-akan kebaikan beliau itu, sedekah beliau itu seperti angin, yang dengan sangat mudah beliau membantu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita memperbaiki momen untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Ya, bagaimana kita bangun bersama ketika melaksanakan sahur, berbuka puasa bersama, yang mungkin bisa jadi selama ini
jarang kita lakukan karena dengan kesibukan dan aktivitas kita masing-masing. Maka ini sarana bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Termasuk adanya anjuran bagaimana ketika di bulan Ramadan ini, bahkan sebelumnya, kita kemudian bermaaf-maafan, kita saling mendoakan, ya, saling membangun silaturahmi dengan orang tua kita, kita menelpon, ya, kita menghubungi, dan kemudian kita bersilaturahim, berziarah. Misalkan seandainya orang tua kita sudah meninggal ke kuburannya, maka inilah momen bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Lalu yang ketiga, ya, Ramadanlah momentum bagi kita untuk memperbaiki akhlak dan kepribadian kita, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa, kita tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi kita juga mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwatul lisan kita, mengendalikan pikiran dan hati kita, ya, memperbaiki akhlak kita. Bagaimana mungkin jika selama ini ada akhlak kita yang tidak baik, ya, hubungan kita dengan sesama yang tidak baik. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, karena yang tahu berpuasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadanlah momen bagi kita untuk memperbaiki akhlak dan kepribadian kita. Bagaimana kata Nabi SAW, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuslah memperbaiki akhlak manusia. Dengan berpuasa Ramadan, bagaimana kita disuruh oleh Allah, jangan sampai kita kemudian, ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi SAW, jangan sampai kemudian kita melanggar larangan-larangan Allah. Bagaimana kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, qaulaz zur wal amali bihi, ya, tidak mengucapkan perkataan-perkataan keji atau perbuatan maksiat. Maka di sini momen kita untuk memperbaiki diri kita. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadikanlah Ramadan inilah momen bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, mulai dari ibadah sholat, sebagaimana amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat. Maka dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mampu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan kita mampu untuk melaksanakan sholat tarawih, witir, berjamaah di masjid. Ya, sholat 5 waktu kita, inilah amal yang pertama dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamatlah sholat. Jika baik sholatnya atau diterima sholatnya, maka diterimalah amal yang lain. Jika buruk sholatnya atau tidak diterima sholatnya, maka tidak diterima juga amal yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan Ramadan kita memperbaiki amalan kita, amalan sholat kita. Kemudian kita memperbaiki juga amalan baca Quran kita. Karena syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Karena bulan Ramadanlah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana banyak kajian-kajian Al-Quran di masjid-masjid, tadarus Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan juga ada daurah-daurah menghafal Al-Quran, tahfiz Quran di bulan Ramadan. Maka tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya, ya, tanda bukti cinta Allah kepada kita lah bahwa kita mencintai Al-Quran. Sejauh mana Allah mencintai kita, kata Nabi SAW, lihatlah sejauh mana kita mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, syafi'an li ashabi. Pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada para sahabat-sahabatnya. Itu orang-orang yang senantiasa membacanya, mengkajinya, dan mempelajarinya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang yang rabbani, yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah, ya, momen bagi kita di bulan Ramadan yang mulia ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki iman dan hubungan kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita,
ya, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, memperbaiki ibadah kita, dan yang terakhir, momen bagi kita untuk memperbaiki ilmu dan pemahaman kita terhadap agama ini. Di bulan Ramadan yang mulia ini, ada kesempatan kita belajar agama di masjid-masjid. Ada ceramah tarawih, ada ceramah subuh, ada kajian-kajian di televisi, melalui YouTube, dan segala macam. Begitu banyak. Tinggal bagaimana maukah kita untuk menggali ilmu itu, menambah ilmu kita. Karena dengan bertambah ilmu itu, insya Allah akan bertambah takut dan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka insya Allah kalau kita terus berusaha memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini, maka insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan berubah menjadi pribadi yang baik. Bahkan kita akan bisa kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ketika kita man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini memang menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.